Motor listrik 20 jutaan, bentuknya mewah, fiturnya juga melimpah. Kita coba boncengan guys dengan motor ini ya di jalanan nanjak dan juga di jalanan turunan juga. Kita memanfaatkan ya beberapa fiturnya juga nanti. Oke, by the way itu yang naik motor adik saya guys, tingginya sekitar 165 atau berapa itu ya. Pokoknya seperti itu. Agak jinjit sedikit ya. Nah, oke. Dari belakang tampilannya seperti ini. Oke, kalau ngomongin tampilan mungkin di lain waktu ya. Kita bahas build quality-nya. Sekarang kita tes nanjaknya dari 100% guys. Kita lihat untuk speedometernya ya. Barusan saya cas ya. Jadi ini masih 100% gitu guys. Kita mulai di trip 0 ya, tentunya 0. Nanti berapa kilometer gitu. Kemudian baterainya tersisa berapa persen gitu guys ya. Oke, baik, ini sudah saya mulai dan berboncengan dengan adik saya yang mana kalau ditotalkan ya dua orang ini ya sekitar kurang dari atau lebih dari ya kurang lebih 120 kilogram ya. Oke. Nah, ini saya mau menuju ke daerah pegunungan guys. Jadi bukan hanya jalanan nanjak gitu ya, tapi kita mau naik ke pegunungan. Coba saya berhenti sebentar, ini menempuh jarak berapa ya dan berapa persen berkurangnya baterai. Saat ini saya menggunakan kecepatan 2 ya atau mode 2 ini dengan cara jalan yang standar-standar aja, tidak ngebut-ngebut amat ya. Oke, ini berjalan 4 kilometer guys. Nanti ke gunung sana ya. Oke. Ini berjalan 4 kilometer, baterainya berkurang 2% ya. Oke. Untuk gunungnya itu guys, yang warna biru-biru itu ya. Jadi ya lumayan jauh. Area pergunungan, langsung kita lanjut aja. Ini kalau saya rasakan ya, boncengan ataukah tidak melewati jalan yang rusak ini sepertinya sama aja guys ya. Ya sama-sama enak gitu, empuk gitu ya. Kan ada beberapa motor yang kalau sendiri itu rasanya nggak enak, kalau boncengan itu enak, nyaman gitu ya, seperti motor Matic sebelumnya saya punya itu ya. Kalau boncengan enak banget ya di jalan-jalan yang agak rusak seperti ini. Kalau ini ya seperti sama, cuma bedanya kalau dibuat boncengan mungkin rasanya untuk menghindari lubang itu agak sulit guys, karena ya apalagi kalau yang dibonceng itu ke belakang banget, kayak ada yang menahan gitu, gendol-gendol gitu guys istilahnya ya. Oke. Dan ini Bung, ini udah mulai menanjak ya jalanannya, udah belok-belok itu untuk ya belokan bukit biasa itu ya. Nah, jurangnya juga udah mulai dalam itu ya. Ini nanjak terus, Bro ya. Ini kalau di kamera nggak kelihatan nih ya. Jalanannya nanjak atau landai ini. Sebenarnya ini udah mulai nanjak. Nah, itu belokan, ini belok dia langsung menanjak, Bro ya. Nah, bagian kiri itu udah jurang dalam lumayan. Terus naik ya, terus naik. Ini bukannya lemot atau lelet gitu guys, ini saya kurangi kecepatan karena memang saya jarang main di daerah sini ya, beda dengan orang tempatan ya yang kenceng-kenceng ya, udah hafal lah jalannya. Ini belum hafal, saya hati-hati banget. Nah ini ya, ini nanjak terus lah pokoknya ini ya, dan enteng ya. Dengan berat dua orang totalnya sekitar 120 kilogram ya. Ini enteng-enteng aja. Oke, nah itu guys, itu belok kemudian naik gitu, yang belok aja dari atas pelan-pelan banget ya supaya tidak ngelinding ya. Nah, ini masih enak ya. Nah itu ada truk guys ya. Wah, jurangnya di sebelah kiri ya. Itu dalam ya dan sangat curam ya. Oke, di sini saya mau berhenti nih, nggak bisa, nggak ada tempat untuk berhenti, bahaya nih guys ya. Kalau ada truk yang bersimpangan dua itu kan ya merepotkan. Jadi saya mau cari tempat dulu untuk minggir dan berhenti sejenak guys. Nah itu, nah ini yang agak tinggi nih ya. Del gitu aja ini. Dan di setiap mau bolak-balik seperti ini, pasti saya melakukan bel atau klakson guys. Sekiranya jalan agak tertutup gitu ya, karena kan senyap banget ini motornya. Dan ini eye catching banget guys, eye catching ya, apa penarik perhatian ya, orang-orang lewat itu yang dilihat bukan saya tapi motornya. Ini motor apa ini, listrik nggak ada suaranya, kok najak, mungkin seperti itu. Nah, sebelumnya adik saya yang mau saya ajak itu ya, kemana, ke daerah sini, mana kuat, kita coba aja ya seperti ini. Ternyata ya kuat-kuat juga ya, seperti motor biasa lah, motor bensin biasa untuk kekuatan nanjaknya ini guys. Karena saya dulu ya waktu sekolah
Itu sering ya, ada temen yang dari sini ya naik motor saya dulu Vega R guys ya. Pokoknya kalau di area sini ya boncengan itu pasti gear 2 ya. Gear 2 kalau mau belokan terus nanjak itu biasanya gear 1 juga ya, ngeden gitu motornya. Kalau ini nggak ada ngeden-ngedennya guys, langsung putar gasnya dia langsung lari itu aja ya, ringan ini. Oke, sepertinya di sini agak luas tempatnya, tapi ya di tepi jurang ya. Ini jalannya masih miring guys, kalau tidak saya rem ini mundur ini ya. Ini coba saya fitur HSA nya, jadi kita tekan, nah itu muncul HSA ya. Saya rem, saya lepaskan kalau udah muncul HSA nya. Nah ini tidak akan mundur guys ya. Ini saya sedang berboncengan juga. Nah itu jalanannya tadi ya, dalam yang kita lewati tadi. Berarti ini ya sudah tinggi guys. Di telinga itu udah gak seperti kita menyelam itu rasanya kalau di sini ya. Jadi ini udah tinggi, dan kita lihat ini 8 km guys, dan baterainya 89%, jadi berkurang 11% ya untuk kita boncengan dan nanjak. Oke, sekarang kita coba putar balik aja guys, cukup ya. Coba fitur regeneratifnya di jalan turunan ya. Nah kalau di saat jalan turunan ini kelihatan banget ya di kamera, jalannya curam itu guys, turun. Dan ini coba saya mainkan remnya guys. Oke, regeneratifnya aktif sih, tapi terlalu curam ini ya. Jadi dia meskipun ada regeneratifnya dia agak gelinding. Ini saya tahan dengan rem aja guys. Nah curam ya, dalam itu, apalagi langsung belok sliwer gitu guys ya. Ini agak saya rem terus ini saya kalau saya biarkan, nah itu orang sini ya berani kenceng-kenceng guys di turunan. Dan saat ini saya aktifkan cruise controlnya ya, di kecepatan 25 seperti ini, tapi jalan semakin curam, motornya semakin laju. Jadi ini cruise controlnya hanya untuk untuk jalan landai guys, tidak bisa menahan pada saat jalanan turun seperti ini ya. Jadi ini tetap saya rem depan dan belakang ya. Oke, jadi untuk handbrake semacam engine brake ya, atau disebut regeneratif ya di motor listrik ini guys, ini rasanya mirip-mirip lah ya sama motor fiction saya yang saya buat touring dulu. Kalau engine brake jalanan turun seperti ini kan ya masih ngerem lah, pokoknya tidak bisa mengenalkan engine brake sepenuhnya guys. Oke, sekarang coba di jalanan turun tapi tidak terlalu curam ya, dan kita aktifkan ya otomatis sih guys, regeneratif mode ini ya. Oke, ini dia jalanannya turun ya, tapi tidak terlalu curam ya, tidak securam yang tadi. Ini saya lepaskan gas, lepaskan rem, dia masih menahan guys, bisa menahan lah. Ini lama-lama motornya pelan atau berhenti, ini saya tambah gas saja ya. Nah di depan lagi itu ada turunan lagi ya, kita coba ya. Jadi kalau diaktifkan regeneratif ini di motor itu tidak gliding terus guys. Ini bisa juga dinonaktifkan dengan cara waktu R nya itu aktif gitu ya, atau regeneratifnya aktif, kita klik tombol regeneratif 2 kali, nanti bisa off ya. Nah ini masih saya gas terus karena memang pelan banget guys ya. Engine brake nya bagus ini, jadi membantu sekali untuk menghemat kampas rem guys. Nah ini jalannya agak turun guys, ini saya lepas gas, lepas rem ya. Nah engine brake nya atau regeneratifnya itu bekerja dengan baik itu. Motornya pelan banget ya, mau berhenti bahkan seperti itu di jalanan yang turun. Jadi ini agak saya tambah untuk gasnya ya. Nah truknya yang di depan semakin jauh guys. Oke, itu saja. Ini jalanan sudah mulai tidak terlalu nanjak atau turun ya, sudah mulai lurus lah. Kita pulang, kita lihat berapa kilometer totalnya tadi ya, dan baterainya itu tinggal berapa persen guys. Oke, untuk naik ke teras, naik seperti itu guys. Kita coba HSA nya tadi ya, ini masih kondisi berboncengan ya. Oke, dan ini naiknya daripada kita berhenti di pegunungan tadi ya, ini lebih naik ya. Nah kita coba HSA nya, kita rem, tunggu aktif dulu sebentar. Nah itu udah muncul, coba saya lepaskan remnya. Nah dia mundur guys ya, mundur pelan-pelan ya. Jadi kalau memang bener-bener ngetril itu ya, atau nanjak banget dan berhenti, kita harus bantu dengan rem juga ya kalau ingin berhenti.
Tapi kalau nanjaknya tipis-tipis ya atau tidak sedang berboncengan, itu bisa aja nanti saya coba tidak berboncengan gimana. Di tanjakan stop and go ini tanpa ancang-ancang dia langsung naik aja guys. Ya, itu tidak saya kencangkan karena ada tembok di depan ya. Pokoknya ringan ini untuk naik seperti ini stop and go guys dalam berboncengan. Sekarang kita coba tidak berboncengan nih, saya coba lagi ya. Oke, ini saya rem dalam 3 detik mungkin ya. HSA nya muncul, ini sudah saya lepas remnya dan dia tidak menggelinding ya. Berat 60 70 itu saya yakin juga masih kuat ya, tidak gelinding ya. Oke, kemudian digas dia langsung naik seperti itu guys. Nah, ini dia untuk perjalanan kami tadi 17 km, baterainya tersisa 86% ya. Jadi berkurang 14% dalam 17 km dengan cara berkendara seperti yang kita tonton tadi. Baik, itu saja. Sekian, terima kasih.